Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu siang hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, bila sholat duhurnya kurang lebih jam 12 atau kurang dari jam 12, dan bila jam 12 lewat sholat duhurnya biasanya kita tunda sampai pukul 13.00, kita membedah secara online bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan semoga saja kita berdoa di awal pertemuan kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun kurang ikhlas dalam masalah ini. Semoga Allah dengan kemahamurahnya mengasihani kita dengan amal-amal yang mungkin kita sedikit kurang ikhlas atau kurang khusyuk, dan tetap diberikan pahala yang sempurna. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita, baik besar ataupun kecil. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dan menjadikan ilmu ini bermanfaat buat kita dan menjadi tambahan amal pada hari kiamat. Serta semoga Allah menyatukan kita di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kesempatan ini insyaAllah kita akan lanjutkan bahasan kita, dan kita masih di kitab adab makan dan minum. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bab ke-100, bab membaca basmalah ketika mulai dan hamdalah setelah usai. Dan ini terus kami ingatkan agar setiap orang di antara kita, dimulai dari diri saya, agar selalu mengeluarkan suara dan memperdengarkan minimal buat dirinya sendiri bismillah pada saat mau makan dan bismillah pada saat mau minum. Dan sudah kita jelaskan bagaimana manfaat yang sangat besar mengucapkan bismillah ini, baik mau makan, mau minum, atau aktivitas lainnya, termasuk misalnya kalau mau masuk ke dalam rumah. Dan hadis yang sudah kita bahas, bagaimana Nabi SAW berkata, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah atau bismillah, dan pada saat makan juga dia membaca bismillah, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian. Dan kalau seseorang itu tidak menyebut nama Allah pada saat masuk rumah, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, kalian telah dapat tempat untuk menginap. Dan kalau dia lupa membaca basmalah, ya pada saat dia mau makan, maka syaitan mengatakan kalian sudah mendapatkan tempat menginap dan sekaligus untuk makan. Nah, ini berarti kita benar-benar harus berhati-hati dengan masalah ini. Itu di hadis nomor 734. Dan hadis nomor 735, bagaimana diceritakan Nabi SAW itu dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, setiap kali kami makan bersama Nabi SAW, kami tidak pernah mendahului tangan Nabi SAW, kecuali beliau sudah menjamah makanan tersebut, baru kami menjamahnya. Satu hari kami sedang duduk bersama Nabi SAW untuk satu hidangan makan, lalu tiba-tiba saja ada seorang anak perempuan kecil datang dan ingin menjamah makanan tersebut. Maka Nabi SAW menahan tangan anak itu. Kemudian tidak lama setelah itu datang seorang Arab Badui, orang dari padang pasir, juga ingin menjamah makanan tersebut, dan juga dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Nah, setelah memegang tangan kedua orang ini, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan telah datang dengan membawa anak perempuan ini sebagai alat untuk mendapatkan makanan ini. Maka aku pegang tangannya. Kemudian dia datang membawa orang Badui ini sebagai alat untuk mencari makanan atau mendapatkan makanan, dan aku pegang tangannya demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di genggamanku bersama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian beliau pun menyebut nama Allah Ta'ala lalu makan. Ya, berarti di sini sudah kita jelaskan panjang lebar pada saat itu ya, bagaimana syaitan itu bisa menunggangi manusia, terutama orang-orang yang lemah secara iman, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk menjadi penyebab terjadinya maslahat buat syaitan tersebut. Di sini misalnya mencuri makanan dan membuat orang tadi lupa baca bismillah, baik anak perempuan itu ataupun laki-laki Badui tadi. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan, dan juga ada hadis di hadis nomor 736, ajaran Nabi SAW, kalau seseorang lupa baca bismillah di makanan dan minumnya, dan dia mengingatnya di tengah proses makan, ataupun kalau sudah, dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, dengan ini
Dalam hadis yang sudah kita pelajari, kata Nabi SAW, "Falamma dzakara ismallahi istaqa ma fi batnih." Dan pada saat ya orang itu membaca tadi bismillahi awwalahu wa akhirah, maka syaitan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya atau yang sudah dia curi dari makanan orang yang lupa baca bismillah tadi. Ya. Dan juga baca bismillah ini akan memberikan kecukupan. Itu kita sudah pelajari di hadis nomor 737, ya, di mana Nabi SAW atau Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah makan suatu makanan bersama 6 orang sahabat beliau. Tiba-tiba datanglah seorang badui, lalu dia memakan makanan itu dengan 2 suapan, habis semuanya. Tapi dia lupa baca bismillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya dia menyebut nama Allah bismillah, maka niscaya makanan ini akan cukup buat kalian semuanya. Dan kita sudah pelajari terakhir 2 buah hadis 738 dan 739, ini nomor urutnya ya, tentang anjuran membaca doa selepas makan. Kalau tadi kan sebelum makan baca bismillah. Kalau selepas makan, maka kita membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin, ya, wala muwaddi'in wala mustagnan anhu rabbana. Ini diantara doa yang dianjurkan Nabi SAW. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Dia ya makanan ini akan ya jadi cukup ya, dan tidak akan ditinggalkan ya keberkahannya, dan juga akan ya, selalu ya memenuhi kebutuhan wahai Rabb kami. Juga doa yang 739-nya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan makanan ini dan menjadikannya sebagai rezekiku tanpa ada daya dan kekuatan dari aku. Kalau selepas makan dia baca itu, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan ini sudah panjang lebar kita paparkan, cuma saya reviewkan kembali karena sudah berjalan kurang lebih sepekan. Baik, kesempatan ini kita akan masuk ke bab 101, masih di kitab adab makan dan minum, yaitu bab tidak bolehnya mencela makanan dan dianjurkan memuji makanan. Nah, bab ini penting sekali teman-teman sekalian. Kalau makanan itu enak, halal, harus itu ya, berkualitas. Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran, halalan tayyiban. Halal yang dibolehkan, tayyiban berkualitas. Kualitas ini maksud tentu penataannya rapi misalnya ya, cita rasanya, aromanya, semuanya nyaman. Maka kita dianjurkan untuk memuji makanan tersebut ya. Dan kita mengatakan, Masya Allah makanan ini sangat enak. Dan itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya. Makanya di sini babnya tidak boleh mencela makanan dan dianjurkan memuji makanan, memuji makanan. Nah, maksud dalam memuji makanan adalah kita menyebut-nyebut tentang manfaat yang bisa didapatkan dari makanan tersebut. Ya, di masa kita sekarang cukup banyak cara untuk mengetahui tentang manfaat daripada makanan yang kita konsumsi, atau buah-buahan atau sayuran atau minuman. Dengan kita cuma searching di Google, kita akan dapat insya Allah data-data lengkap tentang masalah makanan tersebut. Misalnya kita sedang mengkonsumsi buah apel atau buah anggur, kita tinggal ketik misalnya manfaat daripada kedua buah ini, maka akan keluar banyak sekali artikel ataupun cuplikan di Instagram, di Facebook, di YouTube sekarang atau di TikTok misalnya, akan banyak cuplikan teman-teman kita yang bergerak di medis atau di kedokteran akan menjelaskan tentang masalah, atau yang bagian gizi misalnya menjelaskan tentang masalah manfaat daripada makanan tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini bagian daripada adab dalam Islam terhadap makanan. Kita bisa sebutkan manfaatnya. Jadi kita bukan cuma sekedar makan, tapi kita dianjurkan mengetahui apa manfaat daripada makanan yang kita makan tersebut, selama tadi saya bilang makanan tersebut halal dan juga layak konsumsi atau berkualitas. Ya, kalau yang di sini mungkin Anda mengatakan, kan ideal sekali Ustaz kalau berkualitas di sini. Nah, kualitas ini bukan berarti harus mewah ya, tapi memang betul-betul dia layak makan. Contoh, ayam itu halal. Tetapi kalau dia bangkai atau dia sudah rusak atau basi, tidak layak lagi karena tidak thayyibah lagi, atau sudah tidak layak konsumsi. Nah, di sini dia tidak layak untuk dimakan oleh kaum muslimin. Jadi umat Islam itu dijaga benar dalam agama ini, bahkan sampai kepada hal-hal kecil seperti ini dari makanan dan minumannya, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan dan nanti juga berpengaruh pada ya aktivitas dia dalam keseharian mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud teman-teman sekalian.
Dan kita tidak boleh mencela, maksudnya kalau ada makanan pun yang kita tidak suka, kita tidak perlu mencelahnya. Salah satu adab Nabi SAW dalam makanan adalah kalau beliau tidak suka, maka beliau meninggalkan dan tidak mencelahnya. Nah ini penting sekali. Misalnya makanan itu halal, tapi makanan itu mungkin masih asing bagi kita. Contoh misalnya ayam halal, tapi kita datang ke satu desa, satu kota, atau satu negeri yang mereka mengelola ayam tersebut bukan dengan hal yang biasa kita kenal. Mungkin dengan bumbu yang kurang sedap misalnya, atau bau yang kurang sedap, ya, sehingga kita tidak cocok di sini. Kita tidak perlu mengatakan, oh tidak enak ayam ini. Ya udah, kita tidak usah sentuh dan selesai. Bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat positif bagi mereka, tapi belum tentu bagi saya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencelahnya. Bahkan sampai makanan yang tidak halal pun tidak perlu kita mencelahnya, ya. Kita tahu dalam Islam syaitan saja kita tidak perlu mencaci maki dia. Bahkan dalam hadis kalau kita caci maki syaitan, hanya akan membuat syaitan itu makin bangga. Lalu bagaimana kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah akan selamatkan kita dari keburukan syaitan tersebut, ya. Jadi kita tidak perlu mencaci makinya. Ya, ini penting untuk kita garis bawahi. Dan semua orang juga kalau menarik poin ini dalam kehidupannya, dia ada masalah sama siapapun, dia tidak perlu mencaci maki masalah tersebut atau orang yang buat masalah dengan dia. Cukup dia tinggalkan, maka dia akan aman dari semua sisi. Karena kadang-kadang kita benar nih, tapi karena kita mengungkapkan kata-kata atau kita menyampaikan satu celaan yang mungkin kita punya hak untuk itu, tapi bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang memang ya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia salah, daripada dia salah sendiri, dia bagaimana caranya melibatkan orang lain supaya salah. Walaupun itu nanti akan ada hukuman sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil dan Maha Tahu. Tapi seperti itulah keadaannya. Sikap yang sangat baik adalah tidak mencela. Walaupun itu buruk, enggak usah dicela. Bahkan ada riwayat yang Ibnu Qayyim menitik beratkan tentang masalah athar atau riwayat ini. Ya, kalau tidak ada seseorang yang mencela satu perbuatan buruk, ya, dari seseorang mencelah, ya, dia bukannya malah berlindung kepada Allah agar tidak terjerumus itu, atau bersyukur sama Allah agar tidak terjerumus, atau menasihatin orang itu supaya meninggalkan itu haram, tapi dia celah-celah. Kamu itu pezina, kamu itu begini, dicaci maki dia dengan perbuatan tersebut, dan dia berbangga-bangga dengan dirinya, maka ini berbahaya. Bisa saja atau dia tidak akan wafat kecuali dia akan terjerumus dengan dosa yang sama dengan apa yang dibuat oleh orang tersebut. Jadi memang yang paling benar dalam adab syar'i, kita tidak mencelah, ya, apakah itu sesuatu yang baik tapi kita kurang suka, atau sesuatu yang buruk dan kita juga tidak suka. Kalau yang baik, ya, kita tinggalkan. Kalau yang baik kita nikmatin, kalau memang kita mau nikmatin. Kalau tidak, kita tidak mencelahnya. Begitu juga dengan yang buruk, sama. Kita hindari saja masalah celaan tersebut. Dan kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW pada saat menghadapi orang-orang munafik, ya, di Madinah. Sangat menyakitkan hati, ya. Memfitnah kalau Aisyah itu berzina dengan Safwan. Satu kota Madinah tahu tentang gosip tersebut, padahal tidak benar, gitu. Kisah ifk yang dikenal, ya, Allah SWT bela Aisyah radhiyallahu anha dalam surah An-Nur. Kemudian juga, ya, bagaimana mereka menyakiti Nabi SAW dengan banyak kata-kata mereka waktu Nabi SAW kumpulin pasukan untuk berperang ke wilayah Tabuk. Mereka mengatakan, kenapa kita harus keluar berperang di musim panas seperti ini, apalagi dalam 1-2 hari di saat itu mereka akan panen kurma yang merupakan pendapatan utama penduduk Madinah. Tapi ujian datang kepada orang beriman, disuruh pergi berjihad pada saat itu. Maka mereka mengatakan, ini panas-panas, untuk apa keluar? Maka Allah turunkan firman-Nya, Qul naru asyaddu harra. Katakanlah, hai Muhammad, neraka Jahannam lebih panas daripada, ya, cuaca panas yang mereka rasakan pada saat itu. Dan sekian banyak kata-kata mereka menyakitkan. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada sahabat yang mengatakan, seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah marah, ya, dengan orang yang dianggap munafik. Ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang akan berkata, Muhammad membunuh sahabatnya. Padahal sebenarnya kalaupun dibunuh, jelas ini pengkhianat, pura-pura Islam. Tapi Nabi SAW lebih memilih untuk tidak perlu, ya, tidak perlu sampai membunuhnya, tapi tidak berinteraksi sama mereka atau menjaga hubungan, itu saja yang kita lakukan. Itu jauh lebih aman. Ini kurang lebih yang dimaksud dengan tidak mencela. Dari mulai makanan, pakaian, apa saja, sampai perbuatan dan sikap orang, sampai syaitan pun kita berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih
gambaran daripada judul bab ini nomor 101. Kita akan masuk di sini ada dua buah hadis diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis nomor 740 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Artinya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Nah, ini jadi sikap Nabi SAW begitu. Beliau tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jadi tadi saya sudah kasih gambaran, walaupun makanan itu halal, ya, bahkan mungkin baik, tapi kita mungkin tidak cocok. Tidak harus dipaksakan. Tidak semua makanan halal berarti harus dimakan. Itu mubah saja, silakan kalau Anda suka. Tapi kalau Anda tidak suka, tadi saya kasih contoh, Anda kena makanan itu, ayam tadi misalnya, dikelola dengan cara masak atau bumbu di satu wilayah, satu kota yang Anda tidak terbiasa, Anda asing dengannya, maka Anda tinggalkan saya. Tapi tidak dicela. Dan dicela, oh di negara kami kalau kami banyak bumbunya, kami begini begitu. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita cukup tidak menyentuhnya dan kita menyentuh makanan yang kita cocok saja. Sehingga kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga kita aman dari ketersinggungan orang yang mungkin ada di wilayah tersebut. Mungkin itu makanan favorit mereka misalnya. Ya. Nah itu gambaran daripada pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Nabi SAW tidak pernah mencaci maki makanan, beliau cocok beliau makan, beliau tidak cocok tarakahu. Tidak cocok ditinggal. Misalnya tidak tinggal, beliau tidak disentuh. Saya subhanallah pernah belajar dari guru kami, Dr. Salih As-Suhaimi hafizahullah. Beliau adalah guru senior mengajar di Masjid Nabawi, gitu kan. Satu waktu beliau pernah datang ke Jakarta dan nginap di satu hotel. Dan waktu itu kebetulan saya hampir setiap hari bolak-balik. Itu beliau di daerah Senen tinggalnya hotelnya. Saya masih di Jakarta Timur di Condet, kemudian saya sering bolak-balik. Satu hari dia bilang sama istrinya, kami yang ingin datang ke tempat kamu. Jadi bukan tiap hari harus datang ke hotel. Saya bilang silakan. Maka mereka datang. Pada saat datang, subhanallah, saya kebetulan waktu itu lagi di rumah sepupu ya. Masih belum ada tempat sendiri pada masa itu. Akhirnya saya pamit untuk bisa memberikan apa yang bisa saya berikan dari rumah itu. Dan itu sudah diizinkan oleh pemilik rumah ya pada saat itu. Saya melihat ada satu susu cair, ya, kemasan. Saya tidak tahu subhanallah, karena saya buru-buru ingin menghidangkan pada beliau. Saya tidak tahu kalau susu itu ternyata sudah expire atau mungkin basi ya tepatnya. Maka saya tuangkan di gelas ya, di rumah pada saat itu dengan sedikit snack pada saat itu. Beliau sempat menyentuh snack itu dan beliau juga pada saat meminum susu ini, beliau minum sedikit saja di bibirnya lalu beliau letakkan. Saya sempat tanya, Syekh kenapa enggak diminum? Oh enggak. Beliau mengatakan, udah cukup buat saya. Begitu saja, subhanallah bahasanya. Sudah cukup buat saya. Udah, akhirnya beliau pamit pulang setelah kami ngobrol cukup lama. Subhanallah pada saat beliau keluar dari rumah, saya baru Allah perlihatkan, susu itu saya kok, ini Syekh enggak minum kecuali sedikit ya. Saya sempat ambil, dan subhanallah pada saat saya menciumnya, memang saya temukan ada bau yang kurang sedap seperti susu sudah basi. Maka saya beristighfar kepada Allah SWT karena memang tidak bermaksud ya pada saat itu. Tapi subhanallah yang saya lihat adab beliau. Beliau tidak mengatakan ini kenapa susu basi kamu hidangkan misalnya. Padahal memang betul-betul saya tidak tahu kalau itu susu basi. Saya cuma menghidangkan karena susu itu masih ada dalam kulkas, masih di kemasannya gitu ya. Maka pada saat itu saya mengambil pelajaran dan sampai hari ini saya ambil pelajaran, sampai detik ini pun di siang ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengalaman ini. Bagaimana ada para ulama pada saat mereka menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW sampai pada tingkat level seperti ini ya. Beliau tidak menyalahkan saya, padahal beliau sudah rasakan susu itu sedikit kalau ini susu yang basi gitu kan. Dan beliau juga tidak mencela, tidak menyalahkan saya, tidak juga mencela minuman tersebut. Beliau cuma mengatakan sudah cukup buat saya ya. Ini bahasa luar biasa ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karena niat baik beliau memperlihatkan kepada saya kalau sebenarnya susu itu memang tidak layak dikonsumsi kan gitu. Nah ini adab yang luar biasa yang harus bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Baik, dari hadis ini teman-teman kita mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, tidak bolehnya mencelah makanan. Karena dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat
Nabi SAW sama sekali tidak pernah mencelah makanan. Beliau sama sekali tidak pernah mencelahnya. Nah ini luar biasa ini, adab yang luar biasa. Jadi tidak boleh mencela. Sudah kita jelaskan dari panjang lebar contoh-contohnya. Faedah yang kedua dari hadis adalah bolehnya memakan makanan yang disukai, ya, dan sesuai dengan kebutuhan, gitu kan. Cuma memang di sini kita harus mengetahui, ya, jangan berlebihan. Dan tentu sudah banyak penelitian medis dan segala macam. Kalau kita makan berlebihan maka akan menjadi penumpukan lemak dan akhirnya jadi masalah buat kita, ya. Dan kebanyakan penyakit justru dari makanan. Dan itu Nabi SAW sudah ingatkan dalam sabda beliau yang lain. Beliau mengatakan tidak ada tempat, ya, penampungan yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Nah ini kenapa teguran Nabi SAW pada orang yang tidak mengontrol makanan yang masuk, ya, baik itu secara kualitas ataupun kuantitasnya. Kualitasnya dia tidak peduli apakah itu sehat atau tidak, bersih atau tidak. Ini berbahaya, dan kalau dia bahayakan dirinya bisa berbau dosa dalam Islam, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian, ya. Jadi ataupun secara kuantitas jumlahnya terlalu banyak, ya, makan terus, dan apalagi kalau lupa baca bismillah maka keberkahannya diangkat, dan akhirnya syaitan yang banyak memakannya. Jadi orang biar makan banyak kayak tidak cukup-cukup, gitu kan. Nah itu terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, boleh makan makanan yang kita inginkan, tapi ingat, jaga kualitasnya juga memang bagus, ya, kualitasnya, dan bisa membantu kita menjadi nutrisi tubuh kita yang tepat, ya. Jadi jangan makan serampangan, maaf bahasa saya ini. Kemudian juga jangan, ya, terlalu banyak, melampaui kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran atau faedahnya adalah kalau tidak menyukai makanan ditinggalkan tanpa mencelahnya, ya, meninggalkan makanan tersebut. Dan sudah juga kita berikan contoh-contoh cukup banyak tadi tentang masalah ini, ya. Jadi tinggalkan saja. Kita juga sudah ceritakan dari bagaimana pengalaman dengan Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah. Dan tentu ini bisa kita perhatikan di setiap tempat, ya. Misalnya Anda diajak oleh teman di satu restoran, ya, atau Anda dikasih satu makanan yang Anda tidak suka, cukup Anda berikan kepada orang lain tanpa harus mencelahnya. Dan kita tinggalkan dengan adab dan tata krama supaya orang yang memberikan juga tidak tersinggung, ya. Seperti tadi bahasa Syekh Saleh itu sudah cukup buat saya, gitu kan. Ini memang misalnya kita juga sebelum sudah makan, maaf saya sudah makan misalnya, itu sudah cukup. Maka bahasa ini sudah sangat santun, ya, dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, plus lagi tidak menyinggung perasaan orang yang memberi, Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis kedua dalam bab ini, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis nomor 741 dari awal belajar berbunyi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma faqalu ma indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udmul khal, ni'mal udmul khal. Bahwa Nabi SAW pernah meminta lauk kepada istrinya atau keluarganya, ya, lauk untuk makan. Mereka menjawab, ya, kami hanya memiliki cuka saja. Beliau lalu memintanya dan makan, ya, maksudnya kuah terus ditaruh cuka, gitu, ya. Lalu beliau bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu kalau kita bicara tentang makanan Nabi SAW, teman-teman sekalian, variatif sekali. Nabi SAW suka makan daging, ya. Yang paling sering disebutkan Nabi makan daging domba atau kambing, ya. Juga beliau pernah memakan daging unta, ya. Beliau juga pernah memakan ikan, ya. Dalam beberapa riwayat kalau tidak salah juga ada penyebutan tentang masalah ayam, ya. Tapi yang paling sering adalah masalah daging domba, unta, dan juga ikan, ya. Kalau domba itu kan di Idul Adha, di Akikah, ya. Kemudian juga beliau paling senang makan paha kambing dalam hadis Bukhari, ya. Kemudian kalau unta itu penyebutannya cukup banyak, ya. Di Idul Adha juga pernah beliau menyembelih unta, dan juga beberapa kali dalam perjalanan para sahabat menyembelih unta dan makan bersama Nabi SAW. Kalau ikan pernah terjadi, Nabi SAW mengutus satu pasukan dan mereka tidak punya bekal kecuali satu hari makan satu butir kurma saja, sampai akhirnya Allah datangkan pada mereka ikan yang terdampar di pinggir lautan, yang ikan itu besarnya sampai kalau tidak salah waktu itu Sa'ad radhiyallahu anhu pimpinan perangnya itu mengutus satu orang yang paling tinggi dari dalam pasukan, menaiki unta, ya, kemudian
melewati tulang rusuk ikan tersebut dan bisa melewatinya karena besarnya ikan itu. Dan mereka makan sampai mereka puas dan mereka membawa sebagian ke Madinah dan sempat dimakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau masalah ayam ini saya cuma pernah terlintas ya, saya tidak mengingat sekarang riwayatnya tentang masalah juga ayam, karena itu bagian dari makanan yang halal. Dan Nabi SAW juga memakan buah-buahan, kurma, ya, sayuran, ya. Dan juga di sini beliau suka makanan yang berkuah, ya. Nah di sini diistilahkan kuah yang menggunakan khal. Baik. Dari hadits ini atau dari riwayat ini kita bisa lihat secara umum bagaimana Nabi SAW sangat tawadhu, merendah diri, dan beliau tidak menjadikan sebagai sebuah permasalahan besar di saat beliau pulang ke rumah dan ternyata istrinya belum sempat menyiapkan makanan misalnya, dan beliau dengan santunnya cuma menanyakan makanan apa yang kalian miliki. Pada saat para ummahatil mukminin menjawab, ya, kami cuma punya, maksudnya kuah dan cuka tidak diminum langsung. Maka beliau pun mengatakan, kalau gitu hidangkan saja, tanpa harus membebankan istrinya. Kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya sebaik-baik lauk adalah cuka. Maksudnya yang dicampurkan ke dalam lauk adalah cuka. Dan kita tahu sekarang cukup banyak penelitian tentunya tentang masalah cuka, ya. Kalau Anda sekarang searching di Google, Anda akan lihat banyak sekali, ya, menyebutkan terutama yang berhubungan dengan cuka apel, ya. Di antaranya misalnya saya coba bacakan, ya, secara medis, walaupun ini bukan bidang kami, tapi kalau kita searching di Google akan keluar banyak sekali. Di antaranya saya sempat dapatkan ada penyebutan tentang cuka itu manfaatnya mengontrol kadar gula darah, yang ini disebutkan cuka apel sebenarnya, tapi cuka lah, ya, gitu kan. Kemudian yang kedua bisa membantu menurunkan berat badan, kemudian memelihara, yang ketiga memelihara kesehatan jantung, yang keempat menjaga kesehatan kulit wajah, yang kelima mengatasi gangguan pencernaan, yang keenam meredakan gejala asam lambung, yang ketujuh mengurangi kadar asam urat, ya. Ini disebutkan 7 manfaatnya dan ada tata cara, ya, menggunanya atau menggunakannya. Saya tidak bacakan semua, tapi saya coba searching saja seperti itu dan cukup banyak. Di sini saya lihat ada nama rumah sakit, ada nama aplikasi dan nama website, ya. Semua berhubungan dengan masalah kesehatan menyebutkan tentang masalah hal tersebut, ya. Dan intinya sebenarnya sebagai seorang muslim ini sudah pernah disebutkan, ya, oleh Nabi SAW kalau memang sangat baik, ya, cuka itu kalau digunakan, ya, untuk, ya, lauk, ya, atau sebagai lauk, ya. Ini gambaran tambahan dari medisnya. Baik, kita sekarang ambil faedah daripada hadis ini. Yang pertama adalah adab dan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau manusia biasa, beliau juga lapar, beliau juga capek, beliau juga sedih, beliau juga senang, ya, beliau juga bahagia. Jadi semuanya memang dalam kehidupan kita ini memang akan berlalu masa-masa itu, ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW mengalami itu, ya. Dan di sini pelajaran pertama adalah bagaimana Nabi SAW, ya, punya satu adab dan tata krama yang luar biasa. Beliau, ya, tidak membebankan apa-apa buat istrinya kalau memang itu tidak harus dibebankan, ya. Seperti contoh kasus banyak suami pulang ke rumah mungkin marah-marah karena istrinya telat masak misalnya. Sesuatu tidak perlu, mungkin memang dia sedang mengurus anaknya tadi, mungkin dia sedang ada kesibukan dan tidak sempat misalnya. Dimudahkan saja, ya. Saya pernah pulang ke rumah, saya temukan misalnya istri saya belum sempat masak. Kemudian penawarannya adalah bagaimana kalau kita beli makanan jadi? Oh ya, silakan, tidak ada masalah, ya. Itu harus dijadikan sebagai sebuah beban, gitu, ya. Biasa saja, dan itu termasuk adab yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi pelajaran pertama bagaimana adabnya Nabi SAW, tata krama beliau yang harusnya dicontohi oleh semua kaum muslimin, ya. Di mana beliau pada saat pulang ke rumah, beliau nanyakan kepada para istri dengan baik, apakah kalian punya makanan atau lauk? Mereka mengatakan kami tidak punya kecuali cuka, maka beliau tetap minta untuk dihidangkan tanpa harus menghardik, ya, istrinya kenapa tidak siapkan makanan dan seterusnya. Padahal ini posisinya sebagai seorang raja dan juga nabi, ya. Jadi memang ini pelajaran yang luar biasa. Tentu bukan dari apa yang kami sampaikan tadi ditunggangi oleh para istri. Tuh dengarin tuh, dibilang sama suaminya misalnya, oh tidak perlu nuntut istri dan segala macam, Rasulullah aja begitu. Jangan ditunggangi seperti itu, karena ini kasuistik, ya. Maksudnya adalah Nabi SAW tidak setiap saat pulang ke rumah begini keadaannya.
Tapi ini pernah terjadi beliau pulang dan beliau tidak temukan kecuali di rumah istrinya ada kuah dan ada cuka yang bisa ditaruh di dalamnya. Maka beliau pun menikmati tetap apa yang ada itu tanpa harus menyalahkan istrinya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah memang keutamaan daripada khal atau cuka itu sendiri. Tadi sudah kami bacakan sebagian dari penelitian medis misalnya, dan teman-teman tentu bisa lebih mendalami masalah ini, tapi walaupun tidak ada penelitian, sudah cukup contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini bisa bermakna bahwasanya memang cuka itu sendiri punya keutamaan, dan itu tidak dipungkiri, maksudnya punya kelebihan dan baik untuk kesehatan. Dan juga dari sisi yang lain, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya karena Nabi SAW ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma kuah sama cuka, beliau mengatakan ini adalah sebaik-baik lauk. Nah, jadi untuk menyenangkan hati istrinya, untuk menenangkan jiwanya, dan untuk mensyukuri nikmat yang sedang ada, bersangka baik kalau Allah memang menginginkan dia makan itu pada saat hari itu atau pada saat itu. Ini adalah hal yang membuat hati seseorang tenang, dan Allah SWT akan datangkan keberkahan. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan kita, dan kita akan tambahkan informasi dan syarah daripada kedua hadis di bab 101 ini tentang masalah bab tidak bolehnya mencela makanan dan dianjurkan memuji makanan, ya. Baik, ada hadis yang menarik yang perlu kita bahas, ya, dari kitab Jami' Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab, ya, di hadis nomor 47-nya. Saya bacakan dari Al-Mikdam ibn Ma'di Karib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adami wi'a syarran min batni bihasbi ibnu adam akalatu yukimna sulbahu fa in kana la mahalata فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek, yang lebih buruk daripada memenuhi perut keturunan anak Adam, atau tidak ada tempat wadah yang dipenuhi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Seharusnya, kata Nabi SAW, cukuplah manusia itu atau anak Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, ya, karena dia lapar atau karena ada undangan orang misalnya, ya, maka kata Nabi SAW, jadikanlah sepertiga perutnya untuk makannya, sepertiga lagi untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Sepertiga lagi untuk nafasnya. Dan hadis ini, ya, sebagaimana tadi saya katakan, sudah saya sebutkan, diriwayatkan, ya, oleh banyak ulama, diantaranya Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini, ya, dikatakan hasan oleh Tirmidzi, dan Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan semua perawinya thiqah atau terpercaya. Hadis ini luar biasa gitu, mengajarkan kepada kita bagaimana Islam peduli sekali dengan kesehatan umat, ya, atau umat Islam ini sendiri, dan bagaimana ditata begitu rapi, ya, dengan hadis yang sederhana ini, agar umat Islam secara umum, manusia bahkan, karena digunakan sini istilah anak Adam, kalau ingin sehat maka kontrol makanan yang masuk, ya. Dan hadits ini menjadi landasan kiat hidup Rasulullah, kiat sehat hidup Rasulullah SAW, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikamnya ini. Jadi ada satu orang dokter namanya Ibnu Masawai di masa dulu, ya, klasik. Dia mengatakan, andai saja, ya, kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, maksudnya, tadi saya ulangi, kata Nabi SAW, tidak ada wadah lebih buruk yang diisi manusia dibandingkan perutnya. Sebenarnya di mereka cukup untuk memakan, ya, makanan yang mencukupi saja bisa menegakkan tulangnya. Andai saja kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Kalau demikian, rumah sakit dan farmasi akan bisa kosong. Artinya jarang sekali orang sakit. Dan dia mengatakan, karena penyakit itu disebabkan oleh perut, mayoritas penyakit disebabkan oleh perut, ya, yang terisi penuh. Ya, bahkan sebagian pakar mengatakan asal dari berbagai macam penyakit adalah perut yang selalu terisi penuh. Ini dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, jilid 2 halaman 468. Jadi bagaimana memang
Dokter muslim ini pun setelah meneliti hadis ini menyatakan pernyataan Nabi ini bukan hanya sekedar pernyataan biasa. Bahwasanya manusia jangan banyak sekali makan, banyak minum, cukup untuk kebutuhan dia saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan subhanallah makanan itu banyak keberkahan. Satu butir kurma saja itu bisa memenuhi, kalau hasil penelitian terakhir, ini saya dengarkan di channel Dr. Abdul Daim yang dari Mesir, sekarang sering mengadakan penelitian antara Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dengan medis ya. Di antara dia membahas tentang hikmah dan faedah konsumsi 7 butir kurma di pagi hari. Yang kata Nabi SAW sampai mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari segala jenis ya racun ya. Di sini bisa bermakna penyakit dan juga sihir ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kalau tidak dapat ajwa Madinah boleh konsumsi kurma yang lain. Tapi beliau bahas secara medis ya. Kalau Anda ingin cari di channel Dr. Abdul Daim ya dari Mesir, tapi saya ingin beliau masih berbahasa Arab, orang yang mengerti bahasa Arab bisa mengikutinya. Itu sangat menarik. Beliau mengatakan hasil penelitian dan beliau sebutkan universitas yang melakukan penelitian, bidang mereka apa, dan mereka ada kebetulan di kurma. Mereka temukan satu kurma itu, satu butir sudah memenuhi 7% dari kebutuhan nutrisi harian manusia. Satu butirnya. Jadi powernya sangat luar biasa satu butir kurma itu. 7%. Artinya kalau kita konsumsi 7 butir di pagi hari, sudah 49% nutrisi tubuh kita sudah terpenuhi. Sudah ada energinya itu. Jadi tinggal sebanyak itu. Tinggal menambah dengan yang lain saja. Sedikit buah-buahan, ya sedikit sayuran, mungkin dengan minuman yang halal ya, air putih misalnya, atau kopi, teh misalnya, itu sudah sangat cukup ya. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Jadi kita tidak perlu subhanallah untuk mengkonsumsi banyak, apalagi mengatur harus makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian ditata lagi, ditambah lagi dengan cemil-cemilan diantaranya, ini cukup banyak, akhirnya membuat terlalu berlebihan. Ya ibaratnya kalau mobil bensin itu sudah full, kemudian diisi lagi maka akan meluap. Ya. Cuma di badan kita ini ada yang meluap, jadi tinja, jadi air seni, dan ada juga ditampung di badan. Allah SWT menjadikan di badan kita itu adalah perut bisa menampung, ya, sehingga dia menjadi besar, menampung banyak lemak, ya, dan bisa kalau perut sudah penuh dia akan pindah ke tubuh-tubuh yang lain sehingga akhirnya membuat ya seseorang itu gemuk, ya. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi. Jadi memang Islam sudah menyinggung apa yang di masa kita sekarang lagi gencar-gencarnya dibahas ya. Tentang masalah pentingnya diet, pentingnya puasa. Subhanallah sampai sekarang ada orang puasa belasan jam. Ya. Jadi ada anjuran para pakar sekarang dari kalau sudah terakhir makan jam 7 malam, berarti dia harusnya puasa tuh nanti makan lagi jam 7 pagi. Kalau dia terakhir makan jam 11 malam, dia makan nanti jam 11 pagi. Ya. Supaya dia lebih sehat. Nah ini poin-poin yang seperti ini sebenarnya sudah jauh dibahas dalam Islam sebelumnya, gitu kan? Jadi cukup makan yang dibutuhkan saja. Jadi tidak perlu berlebihan. Dan subhanallah hadis-hadis yang sudah kita bahas pada bab 100 kemarin tentang sabda Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, ya, anak sambung beliau, hai anak kecil, ya, makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan ya. Beliau mengatakan dan makan apa yang ada di hadapanmu. Artinya secukupnya. Jangan sampai terlihat juga di pandangan manusia kita kalau ambil makanan terlalu banyak menumpuk, itu pandangan orang pun jelek. Juga buruk buat kesehatan kita. Dilarang juga dalam agama kita. Ya. Jadi ini adalah ala sehat sebenarnya. Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah dalam buku beliau Jami' Ulumul Hikam ini, terjemahnya sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan. Karena itu lebih banyak manfaatnya, ya, dan akan membuat badan sehat. Sedikit makan, cukup, secukupnya. Dan kita juga kalau tidak mengambil banyak misalnya, kita jadi bisa mencicipi kan. Misalnya kita ambil di sini sebagian, di situ sebagian. Kita jadi bisa mencicipi beberapa jenis makanan dibandingkan kita langsung mengambil cukup banyak dan akhirnya membuat kita tidak bisa menikmati makanan tersebut, ya, atau ragam makanan, ya. Ibnu Rajab juga masih mengatakan manfaat dari sedikit makan akan mendatangkan baiknya hati. Dan hati akan lembut, ya, pemahaman semakin cemerlang, jiwa semakin tenang, hawa nafsu tertahan, marah semakin terkendali, ya. Hal ini berbeda dengan kondisi orang yang banyak makan, karena maksudnya akan justru berefek pada emosinya, pada kesehatan tubuhnya, pada segala macam, termasuk ibadahnya. Itu beliau sebutkan
Di buku yang sama, Jami' Ulumul Hikam, di jilid 2, di halaman 469. Imam Syafi'i berkata, dinukil oleh Ibnu Rajab, ya, dalam buku beliau ini, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kecuali satu kali saja, yang aku berusaha untuk mengeluarkannya. Ya. Kekenyangan itu membuat badan menjadi sulit bergerak, kecerdasan semakin berkurang, jadi sering tidur, dan melemahkan seseorang dari beribadah. Berkumpul banyak keburukan nih. Orang kalau kenyang, teman-teman sekalian, akan seperti ini keadaannya. Otomatis kata Imam Syafi'i, ya, akan membuat badan sulit bergerak. Kita tahu kalau kita kenyang, ya, jadi tidak bisa bergerak. Kemudian kecerdasan semakin berkurang. Ya. Ini kuasa Allah SWT. Jadi sering tidur, karena kenyang bawa tidur. Ya. Kalau orang tidur pada waktunya, tidak ada masalah. Istirahat misalnya selepas Isya sampai sepertiga malam, itu normal. Tapi ada orang kalau sering makan, dia bisa tidur di mana saja. Lagi duduk di kendaraan bisa tidur, lagi ngobrol sama orang bisa tidur, karena perutnya terlalu kenyang. Ya. Begitu juga dengan yang paling penting, dia jadi lemah dalam ibadah. Karena terlalu gemuk badannya, susah untuk bangun sholat malam, susah untuk pergi ke masjid, susah untuk ini dan itu. Ya. Dan subhanallah di masa kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya, orang lagi diet, orang lagi dibahas tentang masalah kegemukan, orang sedang bahas tentang masalah berbagai macam penyakit dan segala macam. Banyak sekarang restoran yang menjual makanan diet, ya. Banyak orang-orang membahas di media mereka masing-masing. Ini luar biasa, ya. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam hadis Nabi tadi yang kita bahasin, ya. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak ada tempat yang lebih buruk wadah diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya, dan cukuplah bagi anak Adam itu untuk memakan, ya, akalat yukimna sulbah, makanan yang cukup untuk menopang tulangnya, maksudnya dia, ya, bisa hidup. Kalaupun dia harus, ya, makan isi misalnya diundang orang, maka tinggalkan sepertiga untuk makanan, masih ada sepertiga buat minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi tidak membiarkan semuanya penuh untuk makanan saja misalnya. Ya, ini sebuah nasihat yang sangat besar sekali manfaatnya, yang harusnya tentunya kita, ya, perhatikan dan kita jadikan sebagai, ya, faedah yang besar dari apa yang kita bahas pada kesempatan kita ini, teman-teman sekalian. Dan tentu kalau kita ingin membahas makanan kesukaan Nabi, variatif sekali, ya, banyak sekali. Tadi saya sudah sebutkan, ya, beliau suka sekali makan kurma sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya. Beliau perintahkan tadi untuk makan kurma 7 butir, ya. Kemudian beliau juga makan buah tin dan zaitun, ya. Beliau juga minum susu, disebutkan bahwasanya beliau meminum susu kambing, ya, beliau minum susu unta, ya, Nabi SAW begitu, ya. Beliau juga memakan daging kambing, daging unta. Beliau juga pernah memakan anggur, ya. Kemudian beliau juga mengkonsumsi madu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga, ya, mengkonsumsi, tadi saya sebutkan daging ikan sendiri, ya, sudah kita sebutkan riwayatnya. Dan juga Nabi SAW terkadang memvariasikan antara makanan ini sama makanan itu, ya, di saat itu ada, jadi beliau tidak jadikan sebagai program khusus sebenarnya. Beliau pernah mengkonsumsi kurma dengan semangka, sambil beliau bersabda, sesungguhnya panasnya ini ditunjuklah kurma itu, didinginkan oleh dinginnya ini ditunjuklah semangka itu. Kemudian beliau menunjuk semangka itu, mengatakan dinginnya ini akan dinetralisir, ya, oleh panasnya ini, ya. Maka Nabi SAW memakan keduanya. Ini bahasanya ini sudah cukup sebenarnya teman-teman medis muslim atau para peneliti bisa mengadakan sebagai sebuah penelitian. Bagaimana bahasa Nabi SAW ini, makanan panas dan dingin boleh disatukan, gitu kan? Bahkan ini sangat baik untuk kesehatan sebenarnya, karena tidak semuanya makanan itu panas, tapi tidak semuanya juga makanan itu dingin, ya, secara zatnya, ya. Ya, ini poin juga sangat baik untuk kita bahas tentunya. Baik teman-teman sekalian, itu bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.